Tadeusz Peter Zikowski atau Teddy adalah seorang pria asal Polandia. Sebelumnya dia hidup damai di rumahnya yang tentram di sebuah pedesaan. Namun kondisi berubah sejak Jerman menyerang negaranya dan memulai Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang keturunan Yahudi, Teddy ditangkap dan ditempatkan di kamp konsentrasi Nazi. Akhir hidupnya sudah ditentukan tidak akan lebih dari 3 bulan, yaitu setelah barak militer Jerman selesai dibangun maka mereka akan segera dieksekusi. Kondisi di kamp konsentrasi ini sangat menyedihkan. Banyak sekali tawanan yang mati karena kelaparan, kelelahan, dan juga akibat kekerasan yang dilakukan oleh tentara Jerman. Di tengah lingkungan kamp yang sangat keras, Teddy bertemu dengan seorang remaja lelaki yang mengenalinya. Anak itu mengungkap identitas asli Teddy sebagai petinju yang bertarung di kejuaraan nasional Polandia. Teddy yang merasa risih awalnya mengacuhkan anak itu dan mengatakan bahwa sebaiknya anak itu menjaga makanannya dengan baik agar tidak dirampas terus-menerus oleh orang dewasa. Teddy memang agak pendiam, dia juga sepertinya menolak untuk akrab dengan siapapun di dalam camp. Hingga di suatu hari Teddy ditugaskan mengantar kursi ke rumah komandan pasukan pimpinan kamp konsentrasi. Teddy mengambil kesempatan itu untuk mencuri beberapa buah apel dari rumah tersebut. Namun sayangnya dia ketahuan. Lalu Teddy bersama anak tadi dan seorang pria tua yang sempat diberikannya apel curian itu diseret ke lahan eksekusi. Hampir saja mereka mati dieksekusi, tapi kemudian hanya si pria tua yang terkena hukuman. Teddy dan anak itu selamat karena anak itu mengucapkan puisi dalam bahasa Jerman. Namun mereka tetap harus menerima hukuman cambuk sebanyak 25 kali dan membuat punggung mereka berdua terluka. Peristiwa menakutkan banyak terjadi. Perempuan-perempuan, anak-anak, dan pria tua yang menjadi tawanan dibunuh secara massal di kamar gas. Sedangkan si anak yang tadi cukup beruntung karena nyawanya bisa terselamatkan, walaupun harus menjalani kehidupan keras di dalam kamp. Pada suatu hari saat mereka sedang bekerja mengangkut batu, Teddy diminta untuk bertinju melawan seorang tahanan bernama Walter yang ditugaskan sebagai kapten demi memperebutkan roti dan sosis. Para tentara sangat semangat karena bisa mendapatkan sedikit hiburan. Teddy berhasil menang dan mendapatkan jatah roti serta sosis yang kemudian dia bagikan kepada tahanan lainnya. Setelah kejadian itu, Teddy meminta jatah makanan dan juga obat-obatan lebih banyak kepada Walter demi membantu tawanan yang sedang sakit. Walter membantunya dengan merekomendasikannya kepada komandan untuk dibiarkan ikut dalam pertandingan tinju demi menghibur para tentara penjaga. Awalnya Teddy diragukan kemampuannya, tapi ketika dia masuk ke dalam ring, Teddy menunjukkan bakat yang cukup luar biasa hingga berhasil menjatuhkan lawannya di ronde kedua. Teddy kemudian mendapatkan jatah makanan lebih banyak serta akses ke klinik dan fasilitas lainnya. Ketika Teddy berada di klinik camp untuk mengobati luka di pelipisnya, dia bertemu dengan Helsia, gadis cantik yang kedua orang tuanya tewas dibunuh oleh tentara Jerman. Mereka terlihat saling mengenal sebelum kemudian Helsia pergi lagi setelah mengantar beberapa obat ke dokter tawanan yang sedang berjaga. Di klinik itu akhirnya Teddy mendapatkan obat untuk radang paru-paru yang diderita oleh anak temannya. Teddy berharap bisa menyelamatkannya, namun beberapa orang mengatakan bahwa kondisi di barak tidak memungkinkan untuk bisa membuatnya bertahan lebih lama. Teddy disarankan untuk memindahkannya ke klinik. Andai dia bisa mendapatkan keistimewaan dari tentara Jerman, tentu hal itu sudah dilakukannya. Tapi hal itu jelas bukan hal yang mudah. Teddy akan terus berusaha semampunya menyelamatkan bocah malang tersebut. Di barak itu hanya si bocah yang Teddy punya. Begitulah pikirnya, jadi dia harus merawatnya dengan baik. Hubungan mereka kemudian menjadi seperti hubungan ayah dan anak. Teddy lebih sering mengobrol dan menyemangati si anak itu yang ternyata bernama Janek. Dengan harapan Janek bisa bertahan jauh lebih lama, kalau bisa sampai perang berakhir dan dia mendapatkan kembali kehidupan bebas dan merdeka di luar camp. Teddy semakin sering berlatih di kandang kuda sambil menjalankan pekerjaan merawat beberapa hewan ternak. Janek juga akhirnya diizinkan untuk mendapatkan perawatan di klinik dan menjadi akrab dengan Helsia. Waktu pun terus berlalu, semakin banyak tawanan yang dipaksa menemui azalnya. Teddy menolak untuk menyerah, dia berusaha keras untuk membantu yang lain bertahan hidup, memberi mereka penghidupan yang layak dari hasil kemenangan bertanding tinjunya. Hal ini diketahui oleh Ledger Puhrer selaku pengawas tertinggi di sana. Dia mengatakan kepada Teddy bahwa dia masih dibiarkan makan banyak dan enak hingga gemuk karena dia adalah satu-satunya orang yang bisa memberi hiburan di camp tersebut.
Jika kemudian mereka sudah bosan, maka Teddy akan dengan mudah disingkirkan. Namun Teddy sama sekali tidak gentar. Dia tak peduli jika lawan-lawan tangguh dari camp lain dikirimkan untuk melawannya. Teddy pasti selalu menang dan mendapatkan roti yang banyak untuk dibagikan kembali. Hal ini menjadi kebanggaan dan kesenangan tersendiri bagi Teddy. Dia bahagia bisa berbagi kepada orang-orang yang bernasib sama sepertinya. Masalah besar kemudian muncul ketika Rudy, yaitu anak dari Ledgerpuhrer, menderita sakit tifus karena diduga bersentuhan dengan tahanan atau barang-barang dari camp. Rudy harus dirawat dan diobservasi kesehatannya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun kematian sepertinya memang menjadi sesuatu yang pasti di camp itu. Setiap pagi Teddy melihat tumpukan mayat yang dibawa ke lahan pemakaman massal untuk dikuburkan. Setelah pertandingan terakhirnya, dia juga melihat salah satu tawanan yang melawannya di ring tinju dan kalah telah menjadi mayat keesokan harinya dengan 2 lubang di kepalanya. Hal ini menjadi dilema tersendiri bagi Teddy. Dia tidak ingin membuat nyawa siapapun melayang, tapi jika dengan memenangkan pertandingan itu akhirnya melenyapkan nyawa orang lainnya, maka Teddy jadi merasa bersalah. Di tengah kegalauannya, dia mengobrol di tengah malam bersama Janek yang menyelinap keluar barak. Janek bercerita tentang ayahnya yang telah meninggal, juga tentang kenangan masa kecilnya dan nasihat ayahnya yang masih diingatnya. Teddy sadar jika bocah itu sedang bersedih dan merindukan keluarganya. Perasaannya dipenuhi kesedihan dan kegelisahan yang sama seperti Janek. Teddy kemudian bilang kepada Janek bahwa dia ingin berhenti berjuang di ring tinju karena dia tidak bisa menerima jika orang lain harus mati karena kemenangannya. Janek kurang setuju dengan Teddy, sebab perjuangan Teddy bukan hanya tentang kemenangan dan kebanggaannya sendiri. Perjuangannya adalah untuk orang-orang di camp. Artinya jika Teddy berhenti berjuang, maka semua orang di camp tidak bisa berharap mendapatkan kembali nasib dan masa depannya. Janek tahu kalau banyak orang sangat berharap pada Teddy saat ini. Hanya Teddy yang bisa diandalkan untuk bisa sedikit membantu mereka. Kata-kata Janek itu yang membuat Teddy mengubah pandangan dan keputusannya. Dia akan mencoba berjuang lebih jauh lagi, memenangkan lebih banyak pertandingan dan memastikan para tawanan yang hidup bersama dengannya di camp tersebut memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Teddy juga senang ketika melihat Janek dekat dengan Helsia. Dia akhirnya berharap bisa melihat perang berakhir dan semuanya bisa memiliki kehidupan normal lagi di tengah desa yang damai. Namun sayang sekali ketika harapan itu mulai bersemi lagi di benak Teddy, segalanya dengan cepat menjadi suram kembali. Kematian Rudy akhirnya menyebabkan puluhan orang lagi harus dikirim ke kamar gas untuk dimusnahkan secara massal. Termasuk diantaranya adalah Helsia yang ketahuan menyelundupkan makanan untuk anak-anak Polandia. Helsia sempat melawan dengan merebut salah satu pistol milik petugas dan melepaskan peluru tajam kepadanya hingga tewas. Namun sebagai balasannya, petugas lain menghujani tubuh Helsia dengan puluhan tembakan yang membuat gadis itu langsung tewas. Puluhan orang yang sebelumnya direncanakan akan dibunuh di kamar gas akhirnya juga ikut ditembaki hingga tewas. Janek yang menyaksikan kejadian itu tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Dia berlari ke kandang kuda ketika Teddy sedang bekerja di sana. Janek menangis menumpahkan kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan ketidakberdayaannya. Teddy berusaha menguatkan bocah itu dan meyakinkannya bahwa Helsia tidak akan pernah mati. Dia tetap hidup di dalam hati dan pikiran Janek selama dia mengingatnya. Teddy meminta Janek untuk kembali bekerja sebelum dicurigai. Meski masih bersedih, akhirnya Janek kembali ke klinik. Di klinik itu, Ledgerpuhrer sedang diobati lukanya oleh seorang suster. Melihat kedatangan Janek, akhirnya Ledgerpuhrer memintanya menggantikan tugas suster untuk memberikan suntikan tetanus ke tangannya yang terkena tembakan. Ledgerpuhrer sadar bahwa Janek sangat marah dan ingin membunuhnya, tapi kemudian dia bicara mengenai kematian dan Tuhan. Ledgerpuhrer meyakinkan Janek bahwa yang terjadi semua memang adalah kehendak Tuhan. Keesokan harinya Teddy sedang berjalan bersama Walter menuju blok lain ketika seorang tentara yang dipanggil sebagai Hammerslag sedang memukuli seorang tahanan. Walter bilang bahwa dia adalah petinju di kejuaraan Jerman. Informasi itu membuat Teddy nekat menantangnya di pertandingan tinju selanjutnya. Hal ini sulit dipercaya oleh Ledgerpuhrer dan rekan-rekannya. Mereka sempat menolak membiarkan tentara mereka melawan tawanan. Apalagi kesepakatan yang diajukan oleh Teddy juga bukan sebuah kesepakatan sepele seperti halnya roti atau obat. Melainkan Teddy memintanya jika dia memenangkan pertandingan maka Janek akan dibebaskan. Namun hal itu dimanfaatkan oleh Ledgerpuhrer dan rekan-rekannya
untuk bisa menjadi peluang baginya menimbulkan ketakutan lagi dalam pikiran para tahanan, agar mereka tidak berani melawan karena selama ini Teddy yang telah mendorong mereka untuk bertindak berani. Jika Teddy mati, tentu saja yang diuntungkan adalah pihak Jerman. Pertandingan akhirnya dilangsungkan hari itu juga di tanah lapang, dan semua tawanan diperbolehkan untuk menyaksikannya. Mereka akan memberikan apa yang Teddy inginkan jika dia benar-benar mau menunjukkan kekalahannya. Pertandingan itu menjadi sebuah pertandingan yang kemenangannya jelas sudah diatur. Teddy akan membiarkan dirinya dipukul habis-habisan oleh Hammerslag di depan tahanan lain. Sesaat sebelum pertandingan dimulai, Teddy mencari keberadaan Janek yang tidak terlihat dimanapun. Dia berharap kalaupun dia harus kalah, pihak Jerman harus menepati janjinya dengan melepaskan Janek. Pertandingan itu awalnya terlihat imbang. Teddy berusaha terus menghindar dan memberikan perlawanan yang juga agar terlihat seperti pertandingan normal. Ronde 1 pun bisa terlewati. Ketika saat istirahat, Teddy diberi minuman oleh rekan Lejelpurer yang membuatnya jadi kehilangan fokus. Dia terjatuh dan kesulitan menyeimbangkan badannya. Saat itu pertandingan langsung dihentikan dan Teddy diminta melawan Janek yang sudah dipukuli sebelumnya oleh tentara lain. Jelas saja permintaan itu ditolak oleh Teddy. Teddy justru meminta Janek memukulinya sekeras mungkin. Dan jelas hal itu langsung ditolak oleh Janek. Bocah itu hanya berdiam diri dan kebingungan. Bagaimana mungkin dia memukul orang yang sangat dihormati dan sangat dia sayangi karena selama ini telah merawatnya selama di camp. Lejerpurer sebenarnya tidak tega menembaknya, tapi Hammerslag tanpa diperintah malah melepaskan tembakan lebih dulu ke Janek yang seketika langsung membuatnya tewas. Teddy berteriak marah sebelum akhirnya dia dibuat tidak sadarkan diri oleh petugas yang memukul kepalanya menggunakan ujung senjata. Tubuh Teddy diseret ke tiang gantungan, tangannya diikat dan tubuhnya ditarik ke atas. Lehernya pun kemudian digantungi papan bertuliskan Meister, yang artinya adalah juara. Dia ditinggal sendirian semalaman di tiang gantungan itu tanpa mengenakan pakaian. Udara dingin mungkin bisa saja membunuhnya. Seiring waktu, Teddy menyaksikan bagaimana para tahanan dibantai massal di kamar gas malam itu. Pria tua, wanita, bahkan anak-anak dibantai tanpa ampun. Kekejaman itu tidak pernah berhenti sama sekali. Kemarahan dalam dadanya yang selama ini dipendam mulai bergejolak. Lalu keesokan harinya Teddy dilepaskan dari tiang gantungan oleh Lejerpurer dan diminta kembali untuk bekerja. Namun Teddy tidak langsung bekerja. Dia malah pergi ke lahan pemakaman yang lebih layak disebut sebagai tempat pembuangan mayat. Dia berbaring di salah satu lubang besar di antara mayat-mayat lain yang sudah terbakar menjadi abu. Namun kekuatannya mendadak kembali ketika dia menemukan ukiran yang dibuat Janek untuk Helsia. Sebuah ukiran malaikat yang cantik. Nyali dan kemarahan Teddy pun berkobar jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Dengan tubuhnya yang kotor dan masih penuh dengan luka, Teddy mendatangi ring pertandingan. Dia menantang Hammerslag sekali lagi. Kini disaksikan oleh para tamu yang datang dari camp lain. Tujuan Teddy hanya satu, yaitu membalaskan kematian semua orang dengan menunjukkan kehormatan dan kemenangannya di depan Jerman. Teddy kali ini sama sekali tidak membiarkan Hammerslag menyentuh tubuhnya. Dia sangat gesit dalam menghindar dan memberikan serangan keras kepada Hammerslag. Gerakan hammer sempat membuatnya jatuh tersungkur, tapi dia segera bangkit lagi dan membalas, walaupun satu matanya tidak lagi bisa melihat karena bengkak terkena pukulan. Belum ada serangan yang bisa diberikan oleh Teddy. Dia hanya bisa menghindari pukulan hammer atau membiarkan hammer memukulnya hingga wajahnya terus mengucurkan darah. Suasana sangat riuh di area tinju. Banyak orang yang mendadak mendukung Teddy, terutama para tahanan. Dia terus-terusan disemangati untuk bertahan dan melawan hingga kemudian datang kesempatan yang bagus untuk Teddy. Tangan kanan hammer remuk akibat memukul tempurung kepalanya. Melihat kesempatan bagus, Teddy memberi serangan yang mematikan dengan sekali pukulan. Melihat hammer ambruk, seluruh tahanan bersorak gembira. Bahkan tentara Jerman sebagian juga ikut bersorak untuknya. Hammer tidak mampu lagi berdiri. Teddy berhasil memenangkan pertandingan. Dia menjadi juara bertahan di camp Auschwitz. Setelah pertandingan itu, seorang tamu dari camp lain memohon agar Teddy dipindahkan ke camp mereka. Permohonan yang mau tidak mau harus disetujui oleh Lejerpurer. Teddy pada akhirnya pergi dari Auschwitz dengan membawa duka dan dendamnya tetap di dada.
Ledger sendiri dihantui rasa bersalah dan penyesalannya akibat membunuh orang-orang selama menjadi penanggung jawab camp yang telah membuatnya juga kehilangan anaknya yang terkena tifus dan istrinya yang memilih pergi meninggalkannya. Teddy pergi dari camp dengan harapan suatu hari nanti penderitaan akibat perang akan segera berakhir. Tak lama kemudian dia dibebaskan oleh pasukan sekutu dan dikembalikan ke Polandia. Lalu Teddy mewujudkan mimpinya, yaitu menjadi petinju profesional dan pelatih tinju untuk anak-anak. Demikian, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari kisah Teddy, bahwa jika kita memiliki tekad yang kuat maka energi kita akan menjadi berlipat ganda. Lalu juga kita belajar semangat untuk berkorban demi membantu sesama. Dan yang paling penting adalah rasa kemanusiaan adalah hal yang paling penting menjadikan kita sebagai manusia yang seutuhnya.